Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kisah inspiratif terus bisa hadir untuk Anda. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang gadis miskin yang melarikan diri dari pernikahan paksa, lalu justru menemukan cinta sejatinya di negeri orang? Pagi itu, kabut masih menggantung di atas persawahan desa yang tenang. Aulia berdiri di ambang pintu rumah kayu yang mulai rapuh, memandang jalan tanah yang menuntun ke pasar kecil. Sejak ibunya meninggal, rumah itu terasa seperti ruang kosong yang menelan suaranya sendiri. Ayahnya jarang berbicara kecuali ketika menagih kesabaran pada hidup, sedangkan Aulia terbiasa menyimpan kata di balik senyum yang kian jarang muncul. Ia baru lulus sekolah menengah, memegang ijazah seperti memegang kunci yang entah membuka pintu kemana. Di dinding kamar, foto ibunya tersenyum lembut, seolah berbisik agar Aulia tetap kuat. Sore sebelumnya, kabar yang ditakutkannya datang seperti angin panas dari tanah yang retak. Ayahnya duduk di kursi reyot dengan tatapan keras, menyampaikan keputusan yang sudah bulat. Aulia diminta menikah dengan anak orang terkaya di desa. Alasan itu sederhana sekaligus menyesakan, karena ayahnya punya hutang pada keluarga pria itu. Di ruang sempit itu, keheningan terasa lebih berat daripada teriakan. Aulia menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan keberanian yang ia pinjam dari doa-doa yang pernah diajarkan ibunya. Ia mengatakan tidak. Bukan karena ia sombong, bukan karena ia membenci ayahnya, melainkan karena ia menginginkan cinta yang jujur, bukan sebuah transaksi untuk menutup aib angka di buku hutang. Perkataan Aulia memantul di dinding rumah seperti batu yang dilempar ke sumur kering. Ayahnya marah, suaranya meninggi, tetapi Aulia tetap berdiri di tempatnya. Di matanya, ada air yang tidak ia biarkan jatuh. Ia ingin tetap terlihat tegar, setegar doa ibunya dulu setiap subuh. Sejak itu, jarak di antara mereka bukan lagi hitungan langkah, melainkan jurang yang terbentang dari masa lalu ke masa depan. Malam turun, bintang-bintang bertaburan, dan Aulia berbaring memeluk tas kecil berisi pakaian, ijazah, serta foto ibunya yang sudah menguning di tepi. Ia menatap langit-langit, menghitung detak jantung dan keberanian. Ketika ayam jantan pertama kali berkokok, ia sudah memutuskan. Ia pergi. Bukan karena ingin menang dari ayahnya, melainkan karena ingin menang dari nasib yang mencoba menukarnya menjadi barang. Di terminal kota kecil, Aulia menukar sisa tabungan menjadi tiket menuju ibu kota. Ia mendengar cerita bahwa di negeri Arab, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan kantor sederhana masih mungkin diraih oleh perempuan muda yang mau belajar. Bahasa Arab belum ia kuasai. Bahasa Inggris hanya sepotong. Yang ia punya hanyalah tekad, doa, dan nama ibunya yang selalu ia panggil dalam hati. Setiap langkah di stasiun terasa berat, tetapi setiap detik juga menguatkannya. Ia menatap langit, berbisik lirih memohon bimbingan Allah. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian antrean, berkas, dan tatapan curiga orang-orang yang lebih dulu lelah. Di kantor penyalur tenaga kerja, Aulia belajar mengucap salam dalam lidah yang asing, mempelajari huruf-huruf yang bentuknya seperti lengkung pasir diterpa angin. Ia melatih sebutan terima kasih, maaf, dan tolong, 3 kata yang ia yakini cukup untuk bertahan. Malam-malamnya ia habiskan di kamar kos sempit, menatap peta yang ia gambar sendiri di kertas bekas, jalur dari bandara menuju alamat penyalur, dari penyalur menuju harapan. Setiap garis ia tarik dengan hati-hati, seolah nasibnya bisa ia gambar ulang hanya dengan pensil. Ketika hari keberangkatan tiba, Aulia menggenggam paspor yang baru ia sentuh seminggu. Bandara adalah dunia lain, penuh tanda dan pengeras suara yang memanggil nama-nama asing. Ia duduk sendirian, memeluk tas yang kini terasa terlalu ringan untuk beban yang ia bawa. Pesawat mengangkatnya dari tanah kelahiran, memperkecil sawah, sungai, dan rumahnya menjadi titik-titik yang berkilau lalu lenyap. Di balik jendela, awan-awan seperti hamparan kapas yang menenangkan. Aulia menutup mata, mengingat wangi rambut ibunya, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin menangis di hadapan orang asing, ia ingin menulis lembar pertama hidupnya dengan keberanian. Pesawat mendarat disambut sinar matahari yang menyengat. Udara kering menyapu wajahnya, membawa aroma aspal panas dan rempah yang samar.
Aulia melangkah keluar dari pintu kedatangan, menatap lautan manusia yang bergerak seperti arus. Ia mencari papan petunjuk, mencoba mengejar huruf-huruf yang baru beberapa hari ini ia pelajari. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa sejak detik itu ia tidak lagi punya tempat untuk mundur. Di tangan kirinya, ia menggenggam kertas alamat kantor penyalur di kota itu. Di tangan kanannya, ia memegang ponsel yang baterainya hampir habis. Keringat menetes di pelipis, ia menarik napas panjang. Suara klakson tiba-tiba memecah pikirannya. Dalam sekejap, sebuah mobil mewah melambat sangat dekat, hingga bayangannya memantul di bodi kendaraan yang berkilau. Ban berhenti beberapa jengkal dari ujung sepatunya. Pintu terbuka, seorang pria muda Arab melangkah keluar dengan wajah terkejut. Tatapannya tajam tetapi suaranya lembut saat berkata maaf. Ia memperkenalkan diri sebagai Amir. Ada kerut di antara alisnya, tanda pikiran yang penuh, namun ada juga ketulusan yang mudah dibaca. Aulia ingin marah, tetapi yang keluar justru senyum gugup. Ia mengangguk, berusaha berkata tidak apa-apa dengan kata-kata yang tersusun pelan di lidahnya. Amir menatap koper kecil Aulia, menatap wajahnya yang letih, lalu menawarkan bantuan sederhana. Apakah Aulia butuh tumpangan menuju alamat yang ia pegang? Di kursi penumpang, Aulia memeluk tasnya. Jalan raya membentang panjang, gedung-gedung menjulang, dan langit biru seperti dinding kaca yang bersih. Amir menyetir dengan hati-hati, sesekali melirik untuk memastikan gadis di sampingnya tidak ketakutan. Ia menanyakan nama, dari mana asalnya, dan apa rencananya di negeri ini. Aulia menjawab sejujur-jujurnya, sependek mungkin, karena kosakata yang ia punya masih terbatas. Ia bercerita tentang sekolahnya, tentang ibunya, tentang ayah yang terseret hutang, tentang lamaran yang ia tolak. Amir menyimak, tidak memotong, hanya sesekali mengangguk. Ada sesuatu dalam cerita itu yang menahan laju pikirannya sendiri, sesuatu yang membuatnya menepikan mobil di bawah naungan pohon palem, sekadar untuk memeriksa alamat di tangan Aulia. Ketika mereka tiba di gedung penyalur, Aulia menemukan pintu kaca terkunci dan pengumuman singkat menempel di kaca. Kantor itu tutup sementara karena urusan administrasi. Jalan buntu yang tidak ia duga. Ia berdiri mematung, menatap tulisan yang tidak memberi solusi. Mata Aulia mulai panas, bukan karena matahari, melainkan karena lelah yang tiba-tiba terasa seperti batu. Amir menoleh, membaca pengumuman yang sama, lalu menarik napas panjang. Ia tahu rasa buntu seperti apa yang sedang menimpa gadis itu, karena hidupnya sendiri sedang dililit persoalan pekerjaan yang menuntut keputusan cepat. Tanpa banyak bicara, Amir menawarkan bantuan lain, tempat sementara untuk beristirahat, segelas air, dan kesempatan menunggu hingga kantor itu buka kembali. Aulia menatapnya ragu, menimbang aman dan tidaknya. Namun pada akhirnya, ia melihat keteduhan di mata Amir, keteduhan yang mengingatkannya pada senyum ibunya. Rumah Amir tidak sekadar bangunan yang sejuk, tetapi juga ruang yang menenangkan. Ketika pintu terbuka, seorang ibu paruh-baya muncul dengan langkah teratur. Wajahnya memendam tanya, namun suaranya hangat saat menyapa. Aulia berdiri kaku, memperkenalkan diri sepelan mungkin. Amir menjelaskan pertemuan mereka, menjelaskan kantor penyalur yang tutup, menjelaskan bahwa Aulia hanya butuh tempat singgah sementara. Ibu itu menatap Aulia lebih lama, seolah membaca sesuatu di balik sorot matanya. Lalu ia tersenyum, mengajak Aulia masuk, menyodorkan segelas air dan sepotong roti yang masih hangat. Aulia mengucap terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar, mencoba menahan gemetar di ujung jari. Sore merayap, matahari menurunkan panasnya, dan di ruang keluarga yang harum rempah, Aulia duduk dengan tenang untuk pertama kalinya sejak pesawat mendarat. Ia merasa aman meski masih asing. Di dinding, jam berdetak seperti penanda lembar baru yang mulai ditulis. Di hatinya, doa bekerja pelan, seperti benih yang menyentuh tanah subur. Aulia memandang jendela, melihat langit yang memerah, lalu menutup mata sejenak. Ia tidak tahu kemana cerita ini akan bergerak. Ia hanya tahu, pertemuan di bandara bukanlah kebetulan, melainkan deretan langkah yang disusun rapi oleh kehendak Allah. Dan sejak saat itu, hidup Aulia mulai bergeser dari pelarian menuju takdir yang menunggu untuk disambut.
Pagi itu, suara adzan dari masjid dekat rumah Amir terdengar lembut di udara. Aulia terbangun di kamar tamu yang sederhana namun nyaman. Tirai putih bergerak pelan diterpa angin gurun yang hangat. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari perjalanan, ia merasa tenang. Di atas meja kecil, sudah tersedia secangkir teh hangat dan sepotong roti manis. Di bawah cangkir itu, selembar catatan kecil tertulis dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan alat terjemah, "Selamat pagi, Aulia. Ibu menunggumu di dapur." Aulia tersenyum kecil. Ia menatap catatan itu lama, seolah merasakan kasih sayang dari orang yang baru dikenal. Ia berjalan pelan menuju dapur, dan di sana, Ibu Amir sudah sibuk menyiapkan sarapan. Wanita itu mengenakan abaya sederhana berwarna krem, wajahnya teduh, suaranya lembut seperti air. "Selamat pagi, Aulia," sapanya dalam bahasa Arab perlahan. Aulia menjawab dengan terbata, mencoba mengingat pelajaran singkatnya di tempat penyalur dulu. Ibu Amir tertawa kecil, lalu menunjuk kursi, mengajaknya duduk dan makan bersama. Dari percakapan singkat yang mereka usahakan dengan isyarat, Ibu Amir tahu bahwa Aulia sudah yatim ibu, bahwa ia datang ke negeri ini untuk bekerja dan memperbaiki nasib. Di matanya, Aulia bukan sekadar tamu, tapi seperti anak perempuan yang sedang tersesat dan butuh rumah untuk berpijak. Sejak hari itu, hubungan mereka tumbuh tanpa banyak kata. Ibu Amir sering mengajarkan beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Sementara Aulia membalas dengan sopan santun dan rasa hormat yang tulus, dua hal yang membuat wanita Arab itu semakin menyayanginya. Sore hari, Amir pulang dari kantor. Wajahnya letih, tapi ketika melihat Aulia di ruang tamu sedang membantu ibunya merapikan bunga di vas, ada sesuatu yang berubah di matanya. Ia tersenyum, entah kenapa, kehadiran gadis Indonesia itu membuat rumahnya terasa lebih hidup. Hari-hari sebelumnya, rumah itu hanya berisi suara jam dan langkah kaki pembantu. Namun sejak Aulia datang, ada tawa lembut dan percakapan sederhana yang hangat. "Bagaimana harimu?" tanya Amir dengan bahasa Inggris yang pelan agar Aulia paham. Aulia menatapnya sebentar, lalu menjawab lirih, "Baik, terima kasih, Tuan Amir." Amir tertawa kecil. "Jangan panggil aku Tuan, cukup Amir." Perlahan, jarak di antara mereka mencair. Amir mulai sering bertanya tentang Indonesia. Tentang sawah, tentang hujan, tentang aroma tanah setelah badai. Aulia bercerita dengan semangat. Matanya berbinar saat menceritakan masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang suka menenun dan memasak sayur asem di tungku tanah liat. Amir menyimak dalam diam, seperti sedang membaca kisah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Malam itu, Aulia duduk di balkon kamar tamu, menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. Di tangannya, tas kecilnya masih tersimpan di ujung ranjang, seolah menjadi pengingat dari mana ia datang. Ia memikirkan ayahnya, teringat kata-kata keras yang membuatnya pergi. Ada sesak yang tiba-tiba menggelayut, tapi ia cepat-cepat beristighfar, menguatkan diri. "Allah, aku tidak tahu apa rencana MU, tapi aku ingin belajar percaya," bisiknya pelan. Hari berganti minggu. Aulia mulai terbiasa dengan rutinitas rumah Amir. Ia membantu di dapur, membersihkan ruang tamu, bahkan menemani Ibu Amir berbelanja di pasar lokal. Meskipun bahasa menjadi penghalang, senyum Aulia dan kesabarannya membuka semua pintu hati. Ibu Amir sering memperhatikannya diam-diam, gadis ini bekerja tanpa keluh, sopan, dan lembut tutur katanya. Suatu siang, Amir pulang lebih awal. Ia membawa kabar bahwa perusahaan sedang mencari sekretaris pribadi baru karena posisi itu kosong mendadak. Ibu Amir menatap Aulia, lalu berkata, "Mengapa tidak kamu bantu Amir saja sementara waktu?" Amir terdiam, menatap ibunya, lalu menatap Aulia. Aulia terkejut, ia tak yakin mampu. Tapi Ibu Amir tersenyum menenangkan. "Kau cepat belajar. Amir butuh orang yang jujur dan teliti. Coba saja dulu." Amir pun mengangguk. "Jika kamu mau Aulia, aku akan mengajarimu pelan-pelan." Aulia berpikir sejenak, lalu menunduk hormat. "Baik Amir. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Sejak hari itu, Aulia mulai memasuki dunia yang benar-benar baru. Ia bangun lebih pagi, belajar mengetik dengan rapi, dan mempelajari cara mengatur jadwal pertemuan.
Amir sabar membimbingnya. Kadang, ketika Aulia salah mengetik atau bingung membaca dokumen, Amir tersenyum kecil dan memperbaiki dengan tenang. Suatu sore, ketika seluruh karyawan sudah pulang, Aulia masih duduk di meja kerja, mencoba menyelesaikan laporan yang tertunda. Amir berdiri di dekat jendela besar kantornya, menatap langit yang berubah jingga. "Kau tahu," katanya tiba-tiba, "aku kagum pada keberanianmu. Tak semua orang bisa memulai hidup dari nol di negeri asing." Aulia berhenti mengetik, menatap Amir dengan mata yang sedikit basah. "Saya hanya berusaha. Karena kalau berhenti, saya tidak punya tempat untuk kembali." Amir diam sejenak. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Dalam hati, ia berjanji akan memastikan gadis itu tidak pernah merasa sendirian lagi. Malam itu, di rumah, ibu Amir memperhatikan anaknya yang tampak lebih sering tersenyum akhir-akhir ini. Ia tahu tanda-tanda itu. Hati seorang ibu selalu peka. Dalam doa malamnya, ia berbisik, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk anakku, maka dekatkanlah mereka dengan cara yang Engkau ridho." Sementara di kamar lain, Aulia menatap cermin kecil di meja rias. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, rambutnya terurai setengah, wajahnya polos tanpa riasan. Namun malam itu, ia merasa sesuatu berbeda di dalam dirinya. Bukan karena pakaian, bukan karena pujian Amir, tapi karena keyakinan kecil yang tumbuh di hatinya, bahwa mungkin Allah sedang menuntunnya bukan hanya untuk menemukan pekerjaan, tapi juga menemukan takdir yang selama ini ia hindari. Di luar jendela, angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan bunga melati yang ditanam di halaman rumah Amir. Aulia menutup mata, membiarkan rasa tenang itu menyelimuti. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ia tak lagi merasa sendirian di dunia ini. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, benih cinta mulai tumbuh diam-diam. Bukan cinta yang terlahir dari rayuan, tapi dari penghormatan, dari kebaikan yang saling menenangkan. Takdir mulai bergerak, perlahan namun pasti. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca kantor Amir yang besar dan modern. Aulia duduk di meja sekretaris, mengenakan gamis krem polos dan jilbab lembut warna pasir. Tangannya lincah mengetik laporan keuangan, sementara matanya sesekali melirik tumpukan berkas yang harus selesai hari itu. Ia masih beradaptasi, tapi ketelitiannya membuat banyak karyawan kagum. Amir sendiri sering memperhatikan dari jauh, bukan untuk menilai pekerjaannya semata, tapi karena ada sesuatu dalam ketenangan Aulia yang membuat pikirannya terasa damai setiap kali melihatnya. Hari demi hari, hubungan antara Amir dan Aulia mulai terasa akrab. Mereka sering bekerja hingga larut malam, membahas presentasi, jadwal rapat, hingga rencana ekspansi kantor cabang. Amir yang biasanya keras terhadap pegawai, justru berubah menjadi sabar saat berhadapan dengan Aulia. Jika Aulia salah, ia tidak marah, hanya menunduk dan berkata, "Tidak apa-apa, kita ulangi bersama." Kata "kita" itu selalu membuat Aulia tersenyum kecil, entah kenapa terasa menenangkan. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi dan para pegawai sudah pulang, Amir menghampiri meja Aulia. Ia membawa 2 gelas kopi Arab panas. "Kau belum istirahat sejak pagi," katanya lembut. Aulia mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Terima kasih, Amir. Saya hanya ingin menyelesaikan laporan sebelum besok pagi." Amir tersenyum, meletakkan kopi di meja, lalu duduk di kursi seberang. "Kau pekerja keras. Tapi ingat, tubuh juga punya batas." Aulia menatap wajah Amir yang tenang namun teduh. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya pantas berada di sini, Amir. Saya tidak ingin dianggap lemah." Amir menatapnya dalam-dalam. Di balik kata-kata itu, ia mendengar suara yang lebih dalam, suara hati yang terluka tapi tetap berusaha berdiri. Hari berganti minggu. Setiap kali Amir datang ke kantor, tatapannya pada Aulia semakin berbeda. Ia bukan lagi sekadar bos yang melihat pegawai, tapi seorang pria yang diam-diam mengagumi wanita yang penuh keteguhan. Ia melihat kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan yang jarang ia temukan di dunia yang keras ini. Aulia, dengan segala kesederhanaannya, membawa ketenangan seperti mata air di tengah padang pasir. Namun Aulia tidak menyadari hal itu sepenuhnya. Ia terlalu sibuk bekerja, terlalu berhati-hati agar tidak membuat kesalahan.
Ia tahu dirinya hanyalah seorang gadis sederhana dari Indonesia, dan Amir adalah pria terhormat dari keluarga terpandang. Ia tidak ingin menimbulkan fitnah, apalagi salah paham. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan, debar halus di dadanya setiap kali Amir memuji pekerjaannya, atau ketika ia tanpa sengaja bertemu tatap di ruang rapat. Suatu hari, saat makan siang di ruang istirahat, salah satu karyawan wanita berkata pelan, "Kau beruntung, Aulia. Bos kita jarang bersikap sebaik itu kepada siapapun." Aulia hanya tersenyum menanggapi, mungkin beliau hanya kasihan padaku karena baru belajar. Tapi dalam hatinya, ada pertanyaan yang ia simpan sendiri, benarkah hanya karena kasihan? Malam itu, Amir dan Aulia pulang lebih malam dari biasanya. Mobil melaju melewati jalan kota yang tenang. Lampu jalan memantulkan cahaya ke wajah mereka yang sama-sama lelah. Amir membuka percakapan pelan, "Kau tahu, Aulia, aku jarang berbicara dengan siapapun tentang urusan pribadi. Tapi entah kenapa, aku merasa tenang saat bicara denganmu." Aulia menoleh sebentar, menatap Amir yang masih fokus di jalan. "Mungkin karena kita berdua sama-sama pernah merasa sendiri," katanya lirih. Amir menoleh sesaat, tersenyum samar. "Ya, mungkin benar." Sepulang ke rumah, ibu Amir melihat putranya masuk dengan wajah berbeda. Ada kehangatan yang belum pernah ia lihat sejak lama. Ia tahu bahwa hatinya sedang berubah. Malam itu, ibu Amir berbincang dengan Aulia di dapur. "Aku tahu kau gadis yang baik," ucapnya lembut sambil menuang teh. "Amir jarang membawa orang baru ke hidupnya. Tapi sejak kau datang, rumah ini lebih ramai. Lebih hangat." Aulia terdiam, menunduk sopan. "Saya hanya berusaha membantu, Bu. Tidak lebih." Ibu Amir tersenyum, menatapnya dalam. "Kadang, kehadiran seseorang bukan karena kebetulan, tapi karena sudah ditulis di langit jauh sebelum kita lahir." Malam itu, Aulia sulit tidur. Kata-kata Ibu Amir berputar di kepalanya. Ia menatap langit dari jendela kamar, mengingat perjalanan panjangnya dari Indonesia hingga negeri ini. Semua terasa seperti mimpi yang tidak pernah ia rencanakan. Ia teringat wajah ayahnya, lalu wajah Amir yang kini sering muncul di benaknya. Ia takut berharap, tapi juga tak bisa menolak rasa hangat yang tumbuh pelan-pelan. Sementara di kamar lain, Amir berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang sama. Ia memikirkan Aulia, gadis yang sederhana, tapi entah mengapa selalu hadir di setiap pikirannya. Ia tahu, perasaan ini tidak seharusnya tumbuh tanpa arah. Namun semakin ia mencoba menepis, semakin kuat pula rasa itu berakar. Dan di bawah langit Riyadh yang hening, dua hati yang berbeda bangsa, berbeda bahasa, kini mulai berbicara dalam satu bahasa yang sama, bahasa rasa. Sebuah kisah yang dimulai dari permintaan maaf di bandara, kini berubah menjadi perjalanan hati yang belum mereka sadari sepenuhnya. Takdir pelan-pelan mulai menulis bab berikutnya dalam hidup mereka. Pagi di Riyadh terasa lebih sejuk dari biasanya. Di halaman rumah, suara burung merpati terdengar lembut, beriring dengan langkah Aulia yang membawa secangkir kopi untuk Ibu Amir. Sejak beberapa bulan bekerja di kantor Amir, hidupnya perlahan berubah. Ia bukan lagi gadis yang ketakutan di negeri asing. Ia kini mampu berbicara bahasa Arab sederhana, bekerja dengan percaya diri, dan dihormati oleh rekan-rekan di kantor. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang ia sembunyikan dalam-dalam agar tidak terlihat, perasaan yang membuat setiap hari bersama Amir terasa berarti. Amir pun merasakan hal yang sama. Setiap pagi ketika ia melihat Aulia sibuk menyiapkan berkas atau mengatur jadwal rapat, hatinya selalu tenang. Ia bukan hanya kagum pada kecerdasan dan kesungguhannya, tapi juga pada kelembutan yang terpancar dari setiap gerak dan tutur Aulia. Dalam diam, Amir menyadari bahwa hatinya telah memilih. Ia mencoba menahan diri, takut menyalahi batas, tapi cinta tidak pernah bisa diatur dengan logika. Sore itu, selepas jam kerja, Amir mengajak Aulia ke taman kecil di belakang gedung kantor. Tempat itu tenang, dihiasi air mancur dan bunga yang bermekaran. Aulia sempat bingung, "Ada yang bisa saya bantu, Amir?" tanyanya lembut. Amir tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Tidak, Aulia. Aku hanya ingin bicara sebentar, tentang sesuatu yang sudah lama aku rasakan."
Aulia menatap Amir dengan wajah ragu. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan ujung jilbabnya. Amir menarik napas panjang. Sejak pertama kali aku menemuimu di bandara, aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kau sederhana, tapi kuat. Kau lemah lembut, tapi juga tegas dalam menjaga dirimu. Dan sekarang, suaranya bergetar, aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku mencintaimu, Aulia. Aulia terdiam. Waktu seolah berhenti. Suara air mancur terdengar lebih jelas di telinganya. Ia menunduk, mencoba mencari kata yang tepat. Hatinya berdebar kencang, pikirannya bercampur antara bahagia dan takut. Amir, aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Aku hanya seorang gadis dari desa. Aku tidak punya apa-apa, dan aku takut perbedaan kita terlalu jauh. Amir mendekat selangkah, menatap matanya dengan lembut. Aulia, cinta tidak mengenal bangsa atau harta. Aku tidak peduli apa kata orang yang aku tahu, aku ingin melindungimu, ingin menjadikanmu bagian dari hidupku, dengan cara yang halal dan terhormat. Aulia menatap Amir lama, dan di matanya tampak kejujuran yang tak bisa disangkal. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air mata menetes pelan. Aku tidak pernah menyangka. Allah mempertemukanku dengan seseorang sebaik kamu. Amir menunduk, menatap tanah dengan penuh syukur. Mungkin karena doa ibumu dulu, Aulia. Kadang, cinta datang bukan karena kita mencarinya, tapi karena Allah mengirimnya tepat di saat hati kita siap menerima. Malamnya, Amir berbicara dengan ibunya. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang diterangi lampu gantung berwarna keemasan. Ibu, katanya tenang tapi mantap, aku ingin menikah dengan Aulia. Ibu Amir menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. Anakku, jika itu yang membuatmu bahagia, maka ibu ridha. Aku sudah lama melihat ketulusan gadis itu. Ia menghormati kita dengan sepenuh hati. Ia akan menjadi istri yang baik. Amir menunduk, mencium tangan ibunya. Terima kasih ibu. Semoga Allah meridhu langkah ini. Beberapa hari kemudian, Amir mengajak Aulia berbicara lagi. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kesungguhan. Aulia, aku sudah berbicara dengan ibuku. Beliau setuju, aku ingin melamarmu dan menjadikanmu istriku. Aulia tertegun. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan cinta sebesar ini akan datang di tempat sejauh itu. Amir, aku hanya bisa berkata, jika ini memang kehendak Allah, aku menerima dengan sepenuh hati. Beberapa minggu berikutnya, rumah Amir dipenuhi suasana bahagia. Prosesi akad nikah digelar sederhana namun penuh haru. Amir mengenakan gamis putih, sementara Aulia tampil anggun dengan busana lembut warna gading dan selendang halus di kepala. Di hadapan saksi dan penghulu, Amir mengucap ijab kabul dengan suara bergetar tapi mantap. Aku terima nikahnya Aulia binti Harun dengan mahar yang telah disebutkan. Aulia menunduk, menangis pelan. Di hatinya, ia mengucap syukur yang tak terhitung. Ya Allah, bisiknya, ternyata engkau tidak meninggalkanku. Engkau hanya menundanya agar aku belajar sabar. Setelah akad, Ibu Amir memeluk menantunya dengan air mata bahagia. Sekarang kau bukan lagi tamu, Aulia. Kau adalah anakku sendiri. Aulia tersenyum di pelukan wanita itu, merasakan kehangatan yang sama seperti pelukan ibunya dulu. Malam itu, angin gurun bertiup lembut. Di halaman rumah, Amir dan Aulia duduk berdua menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menjadi saksi atas pernikahan mereka. Amir menggenggam tangan Aulia, berkata lirih, kau tahu, Aulia, setiap langkahmu yang dulu penuh luka telah membawamu ke sini. Allah tidak pernah menutup jalan bagi orang yang tulus. Aulia mengangguk pelan, memandang Amir dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya sekarang, bahwa bahkan dari luka terdalam pun, Allah bisa menumbuhkan cinta yang indah. Dan di malam yang penuh kedamaian itu, dua hati yang dulu tak saling mengenal kini bersatu dalam satu janji. Janji yang disaksikan langit, diridhu Allah, dan lahir dari cinta yang tumbuh tanpa paksaan. Aulia yang dulu berlari dari pernikahan yang dipaksakan, kini menemukan rumah dalam cinta yang ia pilih sendiri. Cinta yang disetujui langit. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, rumah Amir dipenuhi tawa dan kebahagiaan.
Aulia kini bukan lagi tamu asing di negeri pasir, melainkan istri yang dicintai dan dihormati. Ia menjalankan hari-harinya dengan penuh syukur, membantu ibu mertua, menyiapkan sarapan untuk Amir, dan sesekali ikut menemaninya ke kantor. Setiap kali ia melihat Amir bekerja dengan tenang dan penuh tanggung jawab, hatinya bergetar, bukan hanya karena cinta, tapi karena kagum akan kesungguhannya menjaga keluarga. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di dada Aulia. Rindu yang belum sempat disampaikan, maaf yang belum sempat diberikan, dan luka lama yang belum sempat sembuh, ayahnya. Setiap kali ia duduk di beranda sambil menatap langit malam Arab yang bertabur bintang, pikirannya selalu kembali ke wajah ayahnya yang keras dan dingin. Ia tak pernah tahu apakah sang ayah masih marah, masih kecewa, atau mungkin sudah menyesal melepasnya pergi. Suatu malam, saat Amir pulang dari kantor, Aulia mengajaknya bicara. "Amir," katanya pelan sambil menatap lantai. "Bolehkah aku meminta sesuatu?" Amir menghentikan langkahnya, duduk di samping Aulia. "Apapun itu katakan sayang." Aulia menarik napas panjang. "Aku ingin pulang ke Indonesia. Hanya sebentar. Aku ingin bertemu ayah. Aku ingin memohon maaf." Amir terdiam sejenak. Ia tahu betapa berat permintaan itu bagi Aulia. Ia mengangguk lembut. "Tentu. Kita akan pulang bersama. Aku ingin menemui ayahmu juga. Aku ingin berterima kasih karena telah membesarkan perempuan sebaik dirimu." Beberapa minggu kemudian, mereka berangkat ke Indonesia. Pesawat mendarat di bandara yang sama seperti dulu saat Aulia pergi. Tapi kali ini ia kembali bukan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan baru. Amir menggenggam tangannya sepanjang jalan, memberi kekuatan saat mereka tiba di desa kecil itu. Rumah ayahnya masih berdiri di tempat yang sama, hanya saja tampak lebih tua dan sepi. Ket dinding mulai pudar, halaman penuh rumput liar. Aulia melangkah pelan, menahan air mata. Saat pintu terbuka, seorang pria tua keluar. Rambutnya telah memutih sebagian, wajahnya keras tapi matanya menunjukkan rasa kaget yang dalam. "Ayah," suara Aulia bergetar. "Ini aku, Aulia." Lelaki itu menatapnya tajam, lalu beralih ke Amir yang berdiri sopan di belakangnya. "Kau datang untuk apa?" "Untuk mempermalukanku lagi," suaranya dingin, seperti batu yang tak pernah mencair. Aulia menunduk, air mata jatuh satu persatu. "Tidak, ayah. Aku datang untuk meminta maaf. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku tidak bermaksud melawan, aku hanya ingin hidup tanpa paksaan." Namun sang ayah memalingkan wajah. "Kau pikir kata maaf bisa mengembalikan kehormatan keluarga ini? Kau membuat orang-orang menertawakanku. Kau pergi meninggalkan ayahmu tanpa pamit, menikah dengan orang asing tanpa restu. Pergilah, aku tidak punya anak bernama Aulia lagi." Ucapan itu menusuk hati Aulia seperti pisau dingin. Amir yang sedari tadi diam akhirnya melangkah maju. Dengan suara tenang dan hormat, ia berkata, "Pak Harun, saya tahu saya orang asing di mata Bapak. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal." Aulia bukan melarikan diri dari tanggung jawab, ia melarikan diri dari penderitaan. Ia tidak pernah berhenti mencintai Bapak, bahkan setiap malam ia mendoakan Bapak di dalam sujudnya. Namun lelaki tua itu tetap diam, menatap jauh keluar halaman. Aulia menangis terseduh, mencoba memegang tangan ayahnya, tapi tangan itu ditarik kasar. "Pergi," katanya datar. "Sebelum aku benar-benar marah." Aulia terjatuh berlutut di depan pintu. Amir membungkuk, memeluk bahunya dengan lembut. "Cukup, sayang. Jangan paksa hatimu lebih dari ini." Aulia memandang wajah ayahnya sekali lagi, lalu berbisik, "Ayah, aku tetap mencintaimu. Walau ayah tidak menganggapku lagi, aku akan terus berdoa agar Allah menjaga ayah." Mereka pun pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan ke bandara, Aulia hanya diam. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat sawah dan pepohonan yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Amir menggenggam tangannya, berusaha memberi kekuatan. "Maafkan aku, Amir," katanya lirih. "Aku gagal memperbaiki hubungan itu." Amir menatapnya penuh kasih. "Tidak, Aulia. Kau tidak gagal. Kau sudah berusaha dengan hati yang bersih.
Tugasmu bukan membuat orang lain mencintaimu, tapi menjaga agar hatimu tetap tulus. Dan itu sudah kau lakukan. Sesampainya kembali di tanah Arab, Aulia memeluk ibu mertua dengan tangis yang tertahan. Sang ibu menenangkan dengan belayan lembut di kepala. Nak, kadang keluarga bukan hanya yang melahirkan kita, tapi yang menerima kita tanpa syarat. Di rumah ini, kau bukan orang asing. Kau adalah darah daging kami juga. Aulia memejamkan mata. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru yang dalam. Malam itu, Aulia sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia berkata pelan, "Ya Allah, jika ayah belum bisa memaafkanku, tolong engkau yang lembutkan hatinya. Aku titipkan dia kepada MU." Dan di saat yang sama, di desa jauh di Indonesia, lelaki tua bernama Harun duduk di kursi bambunya, menatap foto Aulia yang lama tergantung di dinding. Air matanya jatuh pelan, tapi tak ada yang tahu. Sementara di tanah Arab, Aulia menatap langit dari jendela kamarnya. Amir berdiri di belakangnya, merangkul bahunya pelan. "Mulai malam ini jangan lagi bersedih," katanya. "Yang penting, kita tetap saling memiliki." Aulia menoleh, tersenyum lemah. "Iya, Amir. Aku sudah ikhlas. Luka lama mungkin belum sembuh, tapi aku tahu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah setelah ini." Dan di antara kesunyian malam, di bawah langit yang sama, dua jiwa itu saling menguatkan. Cinta mereka kini bukan sekadar perasaan, tapi juga pengobatan, penyembuh luka yang datang bukan dari manusia, melainkan dari kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti mengalir. Waktu berlalu begitu cepat. Sejak kepulangan mereka dari Indonesia, Aulia menjadi lebih tenang. Ia belajar mengikhlaskan masa lalu, tak lagi memaksa waktu untuk kembali. Setiap kali ia merasa rindu pada ayahnya, ia cukup menatap langit dan berkata dalam hati, "Aku sudah memaafkan, Ayah. Semoga Allah juga memaafkan kita berdua." Hari-hari di rumah Amir kini dipenuhi kehangatan. Ibu Amir semakin menyayangi Aulia seperti darah daging sendiri. Setiap pagi mereka menyiapkan sarapan bersama, dan setiap malam berbincang sambil menyeruput teh hangat di taman belakang. Amir sendiri semakin sibuk di kantor, tapi tak pernah lupa menyisihkan waktu untuk istrinya. Ia tahu Aulia telah melalui banyak luka, dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan cinta dan ketulusan yang nyata. Suatu pagi, Aulia merasa tubuhnya lemah. Ia sering pusing dan cepat lelah. Ibu Amir yang khawatir membawanya ke dokter. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter tersenyum, lalu menatap Aulia dengan lembut. "Selamat, Anda hamil muda." Aulia tertegun, air matanya langsung menetes. Ia menatap Amir yang berdiri di sampingnya, wajahnya penuh haru. Amir mencium tangannya pelan. "Allah Maha Baik, sayang. Dia mengganti kesedihanmu dengan hadiah paling indah." Aulia menutup wajah, menangis dalam bahagia. "Aku tidak menyangka. Allah memberi kepercayaan sebesar ini padaku." Hari-hari kehamilan Aulia berjalan dengan penuh kasih. Ibu Amir selalu mendampingi, memastikan menantunya makan cukup dan beristirahat. Amir semakin protektif, tidak mengizinkan Aulia bekerja terlalu lama. Setiap malam, Amir membaca Al-Quran di sampingnya, sementara Aulia menatap perutnya yang perlahan membesar, mengusap lembut sambil berbisik, "Nak, kelak ketika kau lahir, semoga hatimu lembut seperti ayahmu, dan tabah seperti nenekmu." Bulan demi bulan berlalu. Aulia melahirkan pada malam Jumat, di rumah sakit yang diterangi cahaya lembut lampu kuning. Tangisan pertama bayi mereka terdengar nyaring, menggema di ruang bersalin yang hening. Air mata menetes di pipi Aulia dan Amir hampir bersamaan. Mereka menatap bayi mungil itu, kulitnya bersih, matanya bening, dan jemarinya menggenggam kuat. "Dia mirip kamu," bisik Amir sambil tersenyum. Aulia menggeleng pelan, "Tidak, dia mirip doa-doa yang selama ini aku bisikkan." Mereka menamainya Adam, karena dari dialah Aulia merasa hidupnya terlahir kembali. Adam tumbuh di rumah yang penuh kasih. Setiap langkah kecilnya disambut tawa, setiap tangisnya diredakan dengan pelukan hangat. Ibu Amir sering menatap cucunya sambil berbisik, "Cucu ini adalah rahmat yang dikirim Allah dari langit."
Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Aulia duduk di taman memandangi Adam yang sedang bermain bola kecil dengan ayahnya. Senyum di wajah Amir tampak begitu tulus, dan tawa Adam bergema memenuhi halaman. Aulia memejamkan mata sejenak, merasakan hembusan angin gurun yang kini tak lagi terasa kering, tapi hangat dan menenangkan. Ia teringat perjalanannya, dari desa kecil di Indonesia, dari rumah yang ia tinggalkan dengan air mata, dari bandara tempat pertama kali bertemu Amir. Semua rasa takut, kesedihan, dan kehilangan kini berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Ya Allah, bisiknya lembut, Engkau memang tidak pernah meninggalkan hamba MU. Engkau hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan keindahan dari setiap luka. Malam itu, setelah menidurkan Adam, Aulia dan Amir duduk di balkon. Langit dipenuhi bintang, sama seperti malam saat mereka pertama kali menikah. Amir menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta. Kau tahu, Aulia, katanya pelan, dulu aku hanya berniat meminta maaf di bandara, tapi ternyata dari pertemuan itu, Allah menulis kisah hidupku. Aulia tersenyum, menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Dan aku dulu ingin melarikan diri dari hidup, tapi ternyata Allah malah membawaku menuju rumah yang penuh cinta. Amir menggenggam tangan Aulia, menatap bintang yang bertaburan di langit Arab. Terima kasih sudah menjadi rumah untuk hatiku, Aulia. Aulia membalas genggamannya, dan terima kasih, Amir, sudah menjadikanku bagian dari takdirmu. Mereka terdiam lama, hanya suara angin malam yang berbisik lembut di antara mereka. Di dalam rumah, Adam terlelap dengan senyum kecil di wajahnya, seperti malaikat kecil yang datang membawa kedamaian. Sejak malam itu, hidup mereka berjalan damai. Aulia tidak lagi dihantui masa lalu. Ia telah menemukan arti cinta, bukan cinta yang datang dari paksaan atau harta, tapi cinta yang tumbuh dari kesabaran dan ketulusan. Ia kini yakin bahwa setiap luka yang ia alami dulu hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang telah ditulis Allah jauh sebelum ia dilahirkan. Dan begitulah kisahnya berakhir. Aulia, gadis yang dulu menolak pernikahan paksa karena ingin memilih jalan sendiri, kini hidup bahagia di negeri asing bersama suami dan anak yang ia cintai. Karena cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari doa yang dijawab pada waktu yang paling indah. Dan di bawah langit Arab yang bercahaya lembut, Aulia akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di tempat ia dilahirkan, tapi di hati seseorang yang mencintainya karena Allah.